Bapak Ibu dosen, saya Cindra Prapaska, NIM 616160090 akan mempresentasikan tugas SPA 5, yaitu perancangan fasilitas kesehatan mental dengan pendekatan healing environmental. Sehat mental sendiri itu diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera. Sedangkan kategorinya sendiri itu yang pertama itu ada orang dengan gangguan jiwa, lalu orang dengan masalah kejiwaan. Lalu yang lainnya yaitu gangguan mental emosional dan juga gangguan jiwa berat. Untuk pasca COVID-19 ini, 80% persoalan psikologis yaitu kesehatan fisik. Itu dampak dari pasca COVID ini sendiri, yaitu yang pertama itu PHK, pendapatan menurun, sehingga terjadinya beberapa masalah. Yang pertama itu adanya depresi, cemas, dan yang menjadi highlight dari permasalahan ini yaitu pelayanan kesehatan mental yang terbatas. Untuk fenomenanya sendiri di Surakarta, yaitu di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, itu pada tahun 2016 itu mencapai 4.545 pasien, 40 orang. Lalu berdasarkan jurnal penelitian di 34 provinsi, itu ada permasalahan yang pertama itu psikologis, kecemasan, depresi, trauma psikologi, dan juga depresi mengenai kematian. Untuk permasalahan sendiri di fasilitas kesehatan jiwa itu terutama di Surakarta itu tidak memadai dan adanya keterlambatan diagnosis. Lalu di dalam fasilitas kesehatan jiwa itu sendiri itu ada permasalahan, yaitu yang pertama ada pasien yang gantung diri, yang melarikan diri, membenturkan kepala, dan juga adanya pertengkaran antar pasien maupun antar penjaga. Itu disebabkan karena elemen ruang yang tidak sesuai, maka menyebabkan tidak aman bagi pasien. Sedangkan untuk permasalahan arsitektural sendiri itu gedung yang terlalu masif sehingga terciptanya suasana yang terkesan kaku dan tertekan. Lalu ada ketakutan medis dan juga bangunan tersebut tidak stress release. Lalu ada pendekatan solusi, yang pertama itu preventif, itu mencegah, yang kedua kuratif, itu pemberian pelayanan kesehatan, yang ketiga itu rehabilitatif, yaitu pemulihan. Dari ketiga pendekatan solusi tersebut terciptanya sebuah solusi, yaitu perancangan pusat rehabilitasi psikososial yang memperhatikan kualitas lingkungan, suasana, keamanan, dan juga fungsi pemulihan itu sendiri. Untuk pendekatan yang diraih yaitu pendekatan healing environment. Itu perencanaan lingkungan fisik fasilitas kesehatan yang mempengaruhi proses penyembuhan. Konsepnya sendiri itu memperhatikan 3 aspek, yaitu alam, psikologi, dan juga indera. Untuk kesehatan jiwa sendiri, orang yang sehat jiwa itu orang yang merasa nyaman, merasa tenang, dan memenuhi tuntutan hidup. Untuk faktornya sendiri itu ada faktor jasmani, faktor psikologi, dan juga sosial budaya. Untuk penanganan kesehatan jiwa sendiri itu adalah psikoterapi. Di antara lain yang pertama itu perilaku kognitif, psikodinamika, interpersonal, hipnoterapi, dan juga memperlibatkan anggota keluarga pasien. Untuk rehabilitasi sendiri itu merupakan penyembuhan, penguasaan diri, kolaborasi, dan juga adanya perawatan khusus. Untuk konsep fasilitas rehabilitasi itu yang perlu diperhatikan, yang pertama itu adalah suasana, bentuk masa bangunan, warna, material yang digunakan, pencahayaan, dan juga furniture. Untuk konsep healing environment sendiri itu ada 3 aspek. Yang pertama alam itu memberikan emosi yang positif, lalu psikologi itu untuk perawatan pasien dan juga untuk keputusan klinis pasien, lalu yang terakhir itu ada indera. Sedangkan faktor fisik untuk healing environment itu ada pencahayaan, penghawaan, aroma, taman dan ruang luar, seni, alam pada ruang dalam, kebisingan, penataan ruang, suasana rumah, dan warna yang digunakan.
Untuk analisis set, untuk pemilihan kriteria set, yaitu yang pertama itu strategis, daerah datar dan tenang, aksesibilitas terjangkau, bebas banjir, dan juga legalitas hukum. Dari ketiga alternatif set, terpilihlah satu set terpilih, yaitu di Jalan Kolonel Sutarto Jebres. Untuk analisis set sendiri, dari curah hujan itu responnya sendiri itu adanya pengolahan rainwater untuk disalurkan menjadi saluran irigasi. Lalu penggunaan bioswale untuk menekan genangan air hujan. Lalu untuk kebisingan itu di bagian terdepan yang paling dekat dengan kebisingan tertinggi itu diberi barier vegetasi untuk mereduksi kebisingan. Lalu adanya fasilitas parkir. Lalu bangunan utama itu dijauhkan sejauh mungkin dari sumber bunyi terbesar. Lalu untuk programnya sendiri itu ada pengelompokan ruang, yaitu yang pertama itu zona pengunjung, zona pengelola, zona konseling, zona terapi, zona perawatan, zona penunjang, dan juga zona servis. Untuk konsep matching diagram sendiri itu ada sirkulasi untuk pegawai, lalu adanya sirkulasi untuk umum, sedangkan untuk bangunan sendiri itu dibagi menjadi 3 zona public, private, dan semi public. Untuk transformasi desainnya, yang pertama itu kubus dibagi menjadi 2 bagian, lalu bagian depan itu dikikis, lalu di bagian kiri itu dipotong, lalu di bagian tengah disisakan sebagai taman atau inner court. Lalu jalur bekas potongan tersebut dijadikan sebagai sirkulasi di dalam bangunan. Lalu massa bangunan yang terpecah tersebut melalui sirkulasi yang disesuaikan dengan jenis zona. Sirkulasi tersebut mudah dicapai dan tidak membuat bingung pengguna. Lalu dengan adanya ruang hijau di tengah itu membuat perputaran udara baik dan terjadinya cross ventilation. Dan greenery di dalam bangunan itu membuat udara sejuk, menenangkan, dan stress release. Lalu untuk konsep besarnya yaitu sirkulasi dan penataan ruang. Yang pertama itu ada parkir umum di bagian depan, lalu parkir pengelola di bagian samping. Lalu ada sirkulasi kendaraan masuk, sirkulasi kendaraan keluar, ada sirkulasi pedestrian, sirkulasi pengelola, lalu sirkulasi di dalam bangunan. Untuk penerapan healing environment sendiri, ruang yang menjadi fokus untuk penerapan healing environment itu adalah zona konseling, zona terapi, dan juga zona perawatan. Penerapan healing environment yang pertama itu ada aspek pencahayaan, yaitu penggunaan skylight dan juga penggunaan material kaca supaya cahaya dari luar itu masuk ke dalam. Lalu penghawaan sendiri itu adanya inner court pada bagian tengah bangunan sebagai suplai udara. Untuk aroma, penggunaan tanaman yang mempunyai aroma yang menenangkan. Lalu taman dan ruang luar itu adanya spot untuk privasi dan spot untuk komunal. Lalu untuk alam pada ruang dalam itu peletakan area taman pada luar jendela dan juga adanya vegetasi di dalam ruang. Untuk kebisingan sendiri itu penggunaan panel akustik untuk dinding di dalam ruangan, lalu untuk lantainya penggunaan parket. Untuk penataan ruang sendiri itu bentuk bangunan asimetris sehingga memberi pengalaman ruang yang berbeda dan jarak tempuh yang dekat. Untuk penggunaan warna sendiri menggunakan warna yang monokrom, hangat, dan tidak dominan. Sekian dari saya, terima kasih.